Assalamualaikum teman-teman. Lihat nih, Hana lagi cemberut. Ceritanya sore ini kita mau menghabiskan waktu dengan memancing bersama. Tapi di tengah jalan ban motor kita bocor. Dan akhirnya kita menemukan tukang tambal ban di tengah Afdeling Kaliagung. Sambil menunggu, kita lihat koleksi bunga di sini ya. Ada berbagai jenis bunga seperti aglaonema, anthurium, dan philodendron. Yang ini daunnya cantik banget teman-teman, bentuknya love. Ada juga tanaman merambat ini teman-teman, seperti punya Hana di rumah. Nah, ini semacam kaktus atau jangan-jangan ini pohon buah naga ya? Soalnya mirip banget sama pohon buah naga yang masih kecil. Nih, anakku juga pengen pegang-pegang, lumayan buat menghilangkan rasa bosannya. Setelah beberapa kali pegang, ternyata durinya lembut teman-teman. Hehe. Rumah di Afdeling itu rata-rata seperti ini teman-teman. Ukurannya sangat kecil dengan halaman seperti ini. Biasanya hanya terdiri dari satu ruang tamu, 2 kamar tidur, dan dapur. Di depannya selalu dihiasi tanaman pagar seperti beluntas atau puring seperti ini. Kalau yang di depan itu ada toko kelontong kecil teman-teman. Tadi aku sempat lihat ada etalase di sana. Nah, ini adalah buah mulwo yang langka, dikenal sebagai Annona reticulata atau buah nuna. Dalamnya putih seperti perpaduan sirsak dan srikaya. Bangunan di depan kita sekarang ini adalah tempat pengolahan gula kelapa atau yang biasa dikenal dengan gula Jawa. Sayangnya tempat pengolahan seperti ini sudah banyak berkurang teman-teman, bahkan sudah ada yang tutup. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pemanjat pohon kelapa. Di tempat ini saja dari sekian banyak pengolahan hanya 3 tungku yang buka. Sisanya sudah banyak yang tutup dan beralih ke pekerjaan perkebunan lainnya. Di sini pengolahannya masih dengan cara tradisional ya teman-teman, pakai kayu bakar. Tentu saja karena di sini kayu bakar masih melimpah ruah. Pemandangan di kompleks Afdeling ini benar-benar seperti membawaku ke masa lalu. Masa dimana jalanan di depan rumah belum diaspal dan ada 1 pohon mangga di setiap halaman rumah. Depan rumah masih ditumbuhi dengan tanaman pagar dan kamar mandi terpisah jauh di belakang. Afdeling ini memang masih ada di dalam kawasan tanah pemerintah ya teman-teman. Jadi memang tidak boleh direnovasi atau dirubah bentuknya. Biasanya yang tinggal di sini juga turun-temurun. Salah satu dari anak-anak mereka pasti ada yang bekerja di kebun juga. Sehingga mereka akan tetap tinggal di wilayah ini untuk beberapa generasi. Alhamdulillah setelah diajak berkeliling, anakku sudah tidak cemberut lagi. Bahkan mungkin sekarang dia lebih mengerti arti bahagia dan bersyukur. Jalan raya utama ada sekitar 50 meter di depan sana ya teman-teman. Jadi kita tadi dorong motor cukup jauh ke sini. Lihat di sini banyak sekali ayam-ayam kecil berkeliaran bersama induknya seperti ini. Benar-benar bikin aku nostalgia masa kecilku dulu. Di antara kalian ada yang pernah punya masalah dengan induk ayam gak sih? Kalau aku dulu sih pernah dikabyuk ya bahasa Jawanya, karena aku gangguin anaknya. Akhirnya ban motor kita sudah beres, jadi kita bisa meneruskan perjalanan. Kebetulan banget lagi bertepatan dengan musim panen tebu ya teman-teman. Yang terbakar tadi adalah lahan tebu yang sudah dipanen. Menurut pihak pengelola, daun tebu yang sudah kering bisa menjadi penghambat untuk musim tanam selanjutnya. Dan untuk membersihkannya secara manual tentu butuh tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar lahan dengan pertimbangan bahwa daun tebu yang kering itu mudah sekali terbakar. Sehingga proses pembersihan daun akan lebih cepat. Dan juga abu sangat berguna loh untuk kesuburan tanah. Dan yang paling penting, proses pembakaran ini sangat terkontrol ya teman-teman. Ada teknik dan mandor yang mengawasi agar api tidak merajalela ke hutan. Gak terasa nih kita sudah sampai di salah satu spot memancing yang biasa didatangi oleh suamiku. Namun kita belum beruntung teman-teman, ternyata spotnya sudah ada yang menempati.
Mungkin karena ini hari Minggu dan kita tadi terlalu lama kali ya menambal ban, jadinya kita harus putar balik dan cari spot lain. For your information, desa sekitar sini memang tempat favorit bagi para pemancing. Bahkan di sini itu memancing menjadi sebuah tren atau hobi yang sering dilakukan anak-anak muda. Akhirnya kita menemukan spot memancing di sini. Bukan sungai besar, tapi ikannya cukup banyak. Oh iya, teman-teman jangan membayangkan kalau kita akan memancing ikan besar ya, karena di sini hanya ada jenis ikan lunjar atau wader. Kami di sini memancing untuk bersenang-senang atau refreshing ya teman-teman, bukan benar-benar mencari ikan untuk dimakan. Oh yes. Yuk aku tunjukkan pemandangan di sekitar spot memancing kami. Kita sekarang berada di tengah kebun tebu ya teman-teman. Di Banyuwangi Selatan memang banyak sekali terdapat kebun tebu ya teman-teman. Di sini juga ada pabrik gula yang besar di Glenmore. Jika kita terus ke barat mendekati Taman Nasional Meru Betiri, akan banyak perbukitan seperti ini, sehingga curah hujan di sini cukup tinggi. Menurutku refreshing seperti ini harus dilakukan paling tidak seminggu sekali sih, apalagi melihat yang hijau-hijau dan indah seperti ini. Yang paling penting, aku juga bisa mengenalkan alam sekitar kepada anakku, dan itu akan membekas dan berkesan di ingatannya daripada sekedar bermain gadget. Mau yang dapat itu ikannya. Ini kecil banget. Coba lihat. Iya. Oh, ada yang kayak ambil. Kita ambil ikannya. Iya. Ikan sekecil ini harus berkelahi dengan kail. Gak terasa hari sudah sore teman-teman. Saat asik memancing tadi, aku memang tidak sempat membuat video. Kami lebih banyak bercanda bersama dan quality time gitu. Hingga tidak terasa hari sudah sore dan matahari sudah terbenam di balik bukit depan itu. Oh, ikan yang kita dapat tadi dirilis deh. Ini mancing mania. Kita dapat berapa sih? Kecil-kecil banget. Ini ada satu yang besar nih, namanya siapa? Udah lah, nggak tahu, nggak usah dikasih. Namanya siapa? Lepas ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, lepas lagi. Ini namanya siapa udah? Kasihan deh, pelan-pelan kalau ngelepas. Tidak ada ikan. Tadi ada yang utuh karena api. Lihat sini dek, Hana ngelepas ikannya lepas. Dia tidak sabar sudah ingin bertemu mamanya. Udah lepas semua karena udah sore kita pulang. Dadah. Kasihan tuh menggelepar. Lepas tuh. Dia kayak gitu tadi. Udah lepasin semua wes. Tuang aja tuangnya, airnya tuang nak. Wih kotor, dang buang. Setelah drama melepas ikan tadi, kita harus segera pulang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jika kalian suka dengan video-video kami, mohon bantuannya untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.